Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melahap. Seseorang dari klan Hun. Mata Xiao yang terfokus pada sosok manusia di gunung yang jauh. Yao Lao dan yang lainnya menoleh. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada ahli dari klan Hun yang hadir di pegunungan Shenong ini. Itu Hun Xia, salah satu dari 4 santo iblis. Kekuatannya sebanding dengan Hun Jing dan Hun Yan. Pak Tua Shenong cukup akrab dengan orang-orang dari klan Hun ini. Oleh karena itu, ekspresinya berubah sedikit setelah melihat aura jahat yang mengerikan. Dia mendesah pelan. Klan Hun ini benar-benar telah mengirim semua ahlinya untuk menghancurkan klan Yao. Tanpa diduga, benar-benar ada seseorang yang bisa merobek segel spasial yang ditempatkan oleh Nihility Cell. Sosok di kejauhan menginjak udara kosong. Dalam sekejap, dia muncul di langit di atas mereka. Dia menatap kelompok Xiao Yan dan memfokuskan matanya ke Xiao Yan. Mulutnya tanpa sadar terbelah menjadi senyuman. Gigi putih tebal itu mengandung aura jahat yang kuat yang membuat mereka tampak seperti binatang buas. Kamu adalah Xiao Yan, kan? Saya telah mendengar bahwa orang tua Hun Yan telah menderita kerugian di tangan Anda. Anggota klan Xiao memang luar biasa. Untungnya, klan Hunku telah membunuh klan Xiao dengan tegas. Jika tidak, dunia ini saat ini akan dihadapkan pada situasi yang sama sekali berbeda. Mata Xiao Yan menatap tajam ke sosok manusia berpakaian hitam ini. Meskipun yang terakhir memiliki senyum tebal di wajahnya, sepasang matanya dipenuhi dengan aura jahat yang acuh tak acuh. Jelas, orang ini bukanlah orang yang berhati lembut. Apa yang harus kita lakukan? Yao Lao bertanya dengan suara lembut. Tidak disangka mereka bertemu serigala setelah melarikan diri dari sarang harimau. Orang ini jelas bukan orang biasa. Tidak ada yang hadir yang cocok untuk orang ini jika mereka bertarung. Teratai api 8 warna Xiao Yan mungkin menakutkan tapi tidak bisa digunakan terus-menerus. Selain itu, dari situasi ketika dia menggunakannya sebelumnya, bahkan teratai api 8 warna akan kesulitan membunuh seorang ahli tingkat ini. Jika dia berhasil melarikan diri, kelompok mereka benar-benar akan kesulitan melawannya. Guru, kamu harus pergi dulu. Aku akan memblokirnya sebentar. Xiao Yan menghela napas perlahan dan berkata. Apa? Ekspresi Yao Lao langsung berubah. Bagaimana bisa Xiao Yan sendiri yang cocok untuk orang ini? Tenang, saya punya rencana sendiri. Kalian semua harus cepat pergi. Setelah itu, sembunyikan aura Anda. Aku akan bergegas ke klan Gu setelah menahannya beberapa saat. Xiao Yan dengan lembut berkata. Dia segera mengepalkan tangannya. Botol giok muncul di dalamnya. Ada pil obat seukuran mata naga mengambang di dalamnya. Energi mengejutkan berkumpul seperti kristal di dalam botol sementara aroma yang tidak biasa menyebar. Pil misterius tingkat 9. Yao Lao hanya menghela nafas lega setelah melihat pil obat itu. Namun, matanya masih menunjukkan kekhawatiran. Energi dari pil misterius tingkat 9 sangat menakutkan. Diperlukan banyak pil obat pembantu untuk membantu penyempurnaan setelah seseorang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak berani menelannya dengan mudah. Selain itu, dia pasti harus bertarung dengan Hun Xia setelah menelan pil. Ini berarti dia tidak akan memiliki perhatian untuk memperbaiki kekuatan obat. Dalam hal ini, itu mungkin menyebabkan tubuhnya mengalami kerusakan yang relatif parah. Meskipun dia khawatir di dalam hatinya, Yao Lao juga memahami situasi saat ini. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika melarikan diri. Jika mereka tetap di belakang, bagaimanapun,
itu tidak hanya akan mengganggu Xiao Yan tetapi mereka mungkin benar-benar disingkirkan oleh orang ini. Kamu harus hati-hati. Hancurkan giok ini jika Anda berhasil melarikan diri. Saya akan bisa merasakannya. Yao Lao akhirnya menancapkan sepotong batu giok ke dalam hati Xiao Yan sementara hatinya berjuang sejenak. Setelah itu, dia menjerit pelan dan memimpin untuk bergegas maju. Pak Tua Shen Nong di belakang ragu-ragu sejenak sebelum meraih pemuda dari klan Yao dan dengan cepat mengikuti. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Hun Xia mengerutkan kening setelah melihat bahwa Yao Lao dan yang lainnya benar-benar melarikan diri. Pedang hantu yang dibentuk oleh darah di tangannya diayunkan ke bawah. Pedang darah besar 10.000 kaki bersinar menembus langit dan dengan tajam menusuk ke arah kelompok Yao Lao. Dentang! Cahaya pedang itu terbang lewat dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sosok hitam muncul di depannya saat itu masih ribuan kaki dari kelompok Yao Lao. Kedua lengan sosok itu disilangkan dan dengan paksa menerima pancaran pedang tajam itu. Bang! Meskipun mereka telah menerima cahaya pedang, kekuatan menakutkan itu secara langsung mendorong sosok itu ke pegunungan di bawah. Seluruh gunung berguncang dan runtuh. Batu besar berguling dan suara gemuruh yang keras muncul. Kecepatan kelompok Yao Lao sekali lagi melonjak setelah serangan Hun Xia diblok. Dalam beberapa kilatan, mereka bergegas keluar dari pegunungan dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Orang yang tidak berguna. Tidak apa-apa mereka melarikan diri. Hanya menangkapmu sudah cukup. Alis Hun Xia terangkat setelah dia melihat kelompok Yao Lao berhasil melarikan diri. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk mengejar. Dia menoleh dan matanya tiba-tiba berhenti di pil misterius tingkat 9 di tangan Xiao Yan. Sebuah serakah muncul di mata itu. Xiao Yan, serahkan pil obat itu dan aku akan memberimu kematian yang mudah. Apa yang kamu katakan? Jika tidak, saya akan mengekstrak jiwa Anda dan membakarnya selama ratusan tahun. Saya tidak berpikir Anda ingin mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Xiao Yan hanya tersenyum dingin di hadapan kata-kata Hun Xia. Dia meremas tangannya dan botol giok itu pecah. Pil obat di dalamnya segera berubah menjadi seberkas cahaya. Sebelum bisa melarikan diri, bagaimanapun, Xiao Yan menangkapnya dengan refleks yang bagus dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Bang! Setelah pil obat memasuki tubuhnya, pakaian di atas tubuh Xiao Yan langsung berubah menjadi abu. Sisik naga yang padat muncul di atas kulitnya. Gelombang demi gelombang energi yang tak terlukiskan terus-menerus keluar dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Pada akhirnya, energi itu benar-benar diaglomerasi menjadi baju besi di atas tubuh Xiao Yan. Sungguh energi yang kuat. Di bawah energi yang besar dan kuat, tubuh Xiao Yan mulai bergetar terus-menerus. Bagian dalam tubuhnya terasa seperti baru saja menelan banyak naga besar. Itu benar-benar berantakan. Erosi liar menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Di bawah kekerasan yang tidak terkendali dari energi ini, bahkan jiwa negara surgawi Xiao Yan yang sempurna telah direndahkan. Mengaum! Energi tak berujung berlari melalui bagian dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi suara gemuruh yang menggema di seluruh area. Pegunungan di sekitarnya sekali lagi runtuh karena raungan yang marah. Yao Tian dan Yao Ling juga buru-buru mundur. Menarik. Menelan pil misterius tingkat 9 membutuhkan banyak hal lain untuk membantu penyempurnaannya. Tindakanmu ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Hun Xia mengangkat alisnya setelah mendeteksi energi yang meletus dari dalam tubuh Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Aku telah memberimu jalan untuk diambil tapi kamu menolak. Jangan salahkan aku karena kejam. Hun Xia tiba-tiba melangkah maju saat kata-katanya terdengar. Tubuhnya segera muncul di depan Xiao Yan. Pisau besar berwarna darah di tangannya mengeluarkan suara, sus,
saat merobek udara dan menebas leher Xiao Yan adalah kecepatan yang sangat mengejutkan. Cahaya darah dengan cepat diperbesar di mata Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan energi yang kuat diaglomerasi menjadi penguasa besar yang berat. Karena dia tidak bisa menghindar, dia akan langsung bentrok dengan Hunxia. Dentang! Angin yang sangat tajam menyebar saat bilah dan penggaris bertabrakan. Gunung tempat mereka berdua berdiri telah terbelah menjadi dua. Itu runtuh dengan keras sementara seluruh pegunungan bergetar. Sosok Xiao Yan langsung dipaksa mundur ribuan kaki. Rasa manis naik di tenggorokannya. Namun, kedua matanya sangat bersemangat. Bentrokan sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak energi, sangat membebaskannya dari perasaan akan meledak di dalam tubuhnya. Lagi! Xiao Yan tidak takut pada Hunxia karena kekuatan obat terus melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dia bergerak dan memimpin untuk tampil di depan Hunxia. Penguasa berat di tangannya tidak mengandung keterampilan apapun. Itu secara langsung menggunakan metode paling brutal untuk meretas ke bawah dengan keras berkali-kali. Energi yang sangat besar dan kuat pada dasarnya diaglomerasi menjadi penguasa besar yang bersinar 10.000 kaki. Gunung-gunung itu terbelah kemanapun dia melewatinya. Dentang, dentang, dentang! Ekspresi Hunxia sedikit jelek saat dia menghadapi Xiao Yan, yang doukinya meledak dengan keras setelah menelan pil misterius tingkat 9. Bilah darah di tangannya menari, membentuk banyak bayangan dan menerima gunung berat itu seperti serangan penguasa. Namun, tubuhnya akan turun ribuan kaki setiap kali penguasa yang berat itu jatuh. Ini menyebabkan matanya menjadi sedikit suram. Tak disangka Xiao Yan benar-benar begitu hidup bahkan setelah mengalami pertempuran besar di alam Yao. Saya hanya akan melihat berapa lama Anda bisa menjadi sombong. Pil misterius tingkat 9 mungkin kuat tetapi Anda tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Energi tersebut akan benar-benar merusak tubuh Anda. Pada saat itu, saya akan melihat bagaimana Anda akan terus berjuang. Meskipun Hunxia telah dirugikan oleh serangan Xiao Yan yang tampaknya gila, Hunxia sangat tenang. Dia mengeluarkan tawa dingin sambil memasang pertahanan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tawa dinginnya. Kegembiraan di matanya semakin kuat saat penguasa berat di tangannya jatuh dengan gaya gila. Serangannya menjadi semakin berat. Seluruh pegunungan Shenong telah hancur berantakan total saat ini. Dentang! Gunung lain seperti serangan kuat jatuh dan lengan Hunxia menjadi sedikit mati rasa. Tubuhnya jatuh ke belakang sejauh 10.000 kaki. Banyak gunung hancur menjadi debu di sepanjang jalan. Ekspresinya juga menjadi lebih segar. Haha, menyenangkan sekali. Ayo bertarung lagi di lain hari. Kegembiraan Maf di mata Xiao Yan tiba-tiba menghilang saat dia mengirim Hunxia terbang dengan serangan penguasa. Dia tertawa ke arah langit. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia segera berbalik dan terbang ke arah lain. Di arah itu sosok hitam menangkap Yao Tian dan Yao Ling saat terbang ke Cakrawala. Itu adalah Raja Utara, yang diperintahkan Xiao Yan untuk diam-diam membawa keduanya pergi sementara Xiao Yan menahan Hunxia kembali. Bang! Hunxia menginjakkan kakinya ke atas gunung. Segera, itu tertutup retakan. Akhirnya, gunung itu hancur lebur dan tubuhnya menjadi stabil. Wajahnya gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan lari ke kejauhan. Sebuah raungan rendah meletus, Xiao Yan, kemanapun kau pergi, aku akan menangkapmu, memotong dagingmu dan mengekstrak jiwamu. Hunxia bergerak saat kata-kata keji itu terdengar. Dia berubah menjadi cahaya berdarah saat dia bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Dari kelihatannya, dia jelas tidak berniat membiarkan Xiao Yan melarikan diri. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.